Yang kita muliakan Habib Idrus Hadi Al-Hasan dari Malang, Jawa Timur, yang sama-sama kita muliakan para habaib, yang kita hormati Bapak Kapolres Balangan, dan sama-sama kita hormati Bapak Dandim Hulu Sungai Utara Balangan yang mewakili Selanjutnya, marilah kita dengar bersama sambutan Bupati Balangan kepada Bapak Haji Abdul Hadi SAG Menko. Kami persilakan. Yang menghormati dan yang sama-sama kita muliakan para habaib, wabil khusus Al-Habib Idrus bin Hadi Al-Hasan Al-Idrisi, wabil khusus Habib Muhammad Zaki Al-Idrus, para habib yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takjub dengan diam-diam seperti memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW hampir semarak di seluruh wilayah Kabupaten Balangan, dan alhamdulillah pada hari ini kita memperingati di Masjid Al-Akbar. Mudah-mudahan dengan memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah ini
bukan hanya sekedar seremoni yang biasa kita lakukan setiap bulan Maulid, tetapi banyak hal-hal yang bisa kita teladani dan untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada beliau. Alhamdulillah, Al-Habib Idrus sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau dari Malang, Jawa Timur, dan kami ucapkan terima kasih kepada Al-Habib yang telah datang jauh-jauh ke Kabupaten Balongan dan menyempatkan dan kesediaan beliau untuk memberikan pencerahan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan kita petik pelajaran untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanihi wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Bupati Kabupaten Balangan, Bapak Haji Abdul Hadi, serta Bapak Wakil Bapak Haji Supiani, dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Balangan yang saya hormati, dan tak lupa juga kepada para tokoh agama, para habaib, para kiai, para guru-guru agama semuanya. Wabil khusus kepada akhina fillah Al-Habib Muhammad Zaki Al-Aidarus dan juga para habaib yang lainnya. Mudah-mudahan beliau semua yang ada di depan kita, khususnya Bapak Bupati, Wakil Bupati, para habaib, diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari yang sejuk ini, Masya Allah, mulai tadi pagi guyur hujan. Hari ini seperti ulun rasanya bukan ada di Balangan, sepertinya ulun ada di Kota Batu yang sedang sejuk-sejuknya. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesejukan ini, mudah-mudahan tidak cukup sampai di dunia. Mudah-mudahan kesejukan ini membawa kesejukan kelak di akhirat. Amin. Berkumpul bersama Rasulullah di dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di tempat yang mulia ini kita merayakan, memperingati hari lahirnya sosok yang agung, sosok yang mulia. Beliau adalah Rasulullah, pedoman kita, idola kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya makhluk yang paling pantas menjadi idola bagi umatnya. Siapa lagi kalau bukan beliau yang kita jadikan panutan? Siapa lagi kalau bukan beliau yang kita jadikan idola? Maka sudah sepantasnya, sudah sepatutnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku cinta kepada beliau, yang mengaku beriman kepada beliau, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, kalau mau cinta buktinya sholawat perbanyak, ikuti teladani beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Alhamdulillah, Kabupaten Balangan hari ini merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi bukti cinta
cinta kita kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, setiap sesuatu yang berkaitan dengan yang mulia itu, sesuatu itu juga akan ikut mulia. Apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, dia akan menjadi mulia. Jangan jauh-jauh, sandal beliau, sandal yang mungkin yang dimiliki oleh Rasulullah itu tidak lebih baik daripada sandal kita yang mungkin harganya jutaan, sepatu kita yang mungkin harganya jutaan, tapi karena sandal itu berdampingan menempel dengan kaki mulia Rasulullah, yang kemudian di saat itu ketika Isra dan Mi'rajnya sandal itu sampai ke Hadratullah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sandal dalam sejarah yang paling mulia adalah sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang berkaitan dengan Nabi pasti mulia. Maka sudah sewajibnya kita bagi umat ini untuk memuliakan apapun itu yang berkaitan dengan Nabi. Keluarganya, pewarisnya, orang tuanya, istri-istrinya, anak turunnya dan lain sebagainya. Apapun yang berkaitan dengan Nabi kita harus muliakan. Mirisnya Bapak Ibu, miris. Mungkin 3 hari 4 hari yang lalu, ulun Anda jalan ke negara di dalam negara. Nah, di mana itu? Masya Allah, negara yang tidak punya presiden. Wa Muslim Muhammad, jalan ke sana bapak-bapak, ada laporan, Beb, ini mulai nih Beb, ada beberapa kelompok yang mengatasnamakan Quran dan Sunnah. Mereka sudah berani berdiri di mimbar-mimbar memaki, mencaci orang tua Nabi. Balangan jangan sampai kecolongan. Negara yang banyak para ulama, banyak orang alim, mereka sudah berani membeli lahan-lahan untuk dijadikan basis mereka. Siapa mereka? Kalau mau tahu ciri-cirinya, mereka sukanya dikit-dikit bermaulid begini, bid'ah, syirik, sesat. Orang tua Nabi Sayyiduna Abdullah, Sayyidatuna Aminah, di mimbar-mimbar mereka katakan orang tua Nabi ada di neraka. Wah, yang ceramah, yang berdiri di atas mimbar belum tentu ada di surga. Orang tua Nabi belum beriman kepada Nabi. Kita diajarkan umat Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memuliakan orang tua Nabi. Ya, kami tahu Pak, kami bukan tidak ngerti dalil. Di dalam Sahih Muslim, perhatikan baik-baik, biar nanti ke depan kita bisa punya benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Balangan harus menjadi bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah, barometer kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah Balangan akan menjadi bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin, amin ya rabbal alamin. Di dalam Sahih Muslim, ya, Rasulullah pernah didatangi oleh seorang Yahudi. Yahudi ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, aina abi, di mana ayahku nanti? Orang tuaku nanti di mana? Di surga atau di neraka? Rasulullah menjawab, inna abaka finnar. Orang tuaku nanti yang di neraka. Karena dia Yahudi. Mau tidak mau ini disampaikan oleh Rasulullah. Ketika mendengar begitu Bapak Ibu, Yahudi ini raut mukanya berubah seakan dia marah dan berpaling dari Rasulullah SAW, meninggalkan Rasulullah. Sebelum jauh dipanggil lagi oleh Rasulullah, ya fulan, tunggu dulu. Inna abi wa abaka finnar.
sesungguhnya ayahku, orang tuamu di neraka. Loh, kami tahu Pak, dalil itu kami bukan nggak baca kitab. Lantas bagaimana cara kita menjawab mereka? Di dalam hadis Muslim itu Bapak Ibu, perlu sedikit saya beri maklumat dasar. Di dalam hadis itu ada derajat-derajatnya Pak. Derajat yang paling tinggi di dalam hadis adalah derajat yang mutawatir. Jika derajat hadis ini sudah mencapai derajat mutawatir, kafir orang yang mengingkari hadis itu. Di bawahnya lagi ada derajat yang ahad namanya. Di dalam Islam ada yang namanya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka kenapa bisa berselisih? Karena kebanyakan yang diperselisihkan adalah hadis yang derajatnya ahad, di bawah masih. Karena mereka berselisih dalam hal itu. Kalau yang mutawatir tidak boleh ada berselisih. Sementara hadis yang menerangkan tentang bahwa orang tua Rasulullah ada di neraka, itu derajat hadisnya belum mencapai derajat mutawatir. Paham kira-kira sampai di sini? Paham kan? Jangan aja tangguh-tangguh aja, tidak paham. Pelan-pelan, biar paham. Karena saya yakin yang hadir di sini tingkat intelektualnya tinggi. Amin. Amin. Nah, karena belum mencapai derajat yang mutawatir, orang yang mengingkari hadis itu pun belum dikatakan kafir, Pak. Apa landasannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Kami Allah tidak akan pernah menyiksa, mengadab orang-orang yang belum mengalami masa kenabian. Ayah Rasulullah, ibu Rasulullah belum mengalami masa kenabian. Maka Al-Imam Fakhrul Razi dalam kitabnya Asrarut Tanzil, beliau mengatakan bahwa orang tua Rasulullah adalah mereka yang hidup di zaman namanya Ahlul Fatrah, kosong dari kenabian. Kalau kosong dari kenabian, belum bisa kita memvonis mereka sebagai orang kafir, musyrik, apalagi di neraka. Kalau Al-Quran, dalil kalau diambil dari Al-Quran itu sudah pasti derajatnya mutawatir. Maka di sini bertemulah kedua dalil. Yang satu derajatnya ahad, yang ini mengatakan orang tua Nabi di neraka. Yang satu Al-Quran lebih tinggi. Jika bertentangan kedua dalil ini, dilihat mana derajatnya yang lebih tinggi. Di dalam hal ini adalah Al-Quran, barang tentu sudah pasti lebih tinggi daripada hadis yang ahad tadi. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib mengimani bahwa orang tua Nabi selamat nanti di akhirat. Amin. Yang begini-begini ini Pak, kita ini kadang-kadang, oh mereka nggak ngerti dalil. Kami tahu dalil, tapi kami bukan cuma tahu dalil, kami pun tahu etika, sopan santun dan tata krama. Di mimbar-mimbar Pak, orang tua Nabi di neraka. Di kajian-kajian, orang tua Nabi di neraka. Makanya kalau ada kelompok-kelompok yang berindikasi semacam ini, jangan berikan mereka kesempatan untuk berdiri di mimbar-mimbar kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk mengisi kajian-kajian kita di masjid. Jangan sampai. Karena kita yang ada di dalam ini yang punya wewenang untuk memberi mereka izin. Jangan sekali-kali kecolongan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak tahu sopan santun, tidak ngerti tata krama. Rasulullah, Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Ada sahabat lagi kumpul, Abu Jahal. Abu Jahal ini kan orangnya jahatnya luar biasa. Abu Jahal bisa, Abu Jahal bisa. Jujur kan?
jahatnya luar biasa, berpuluh-puluh tahun menyiksa, menyakiti, memaki Rasulullah SAW. Itu kan saat itu beliau ini, bukan beliau, ingat lah. Saya tadi mau bilang Sidin. Abu Jahal ini punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah ini seorang laki-laki, anaknya Abu Jahal, yang kemudian ketika Fathu Makkah, Ikrimah masuk Islam, Abu Jahal tak. Saat berkumpul sama-sama, sahabat-sahabat ini lagi ngomongin Abu Jahal. Abu Jahal bagaimana, kurang ajar, Rasulullah begini, menggunjing Abu Jahal. Sementara di situ ada anaknya namanya Ikrimah. Apa kata Rasulullah? Ya ashabi, sahabat-sahabatku, kufu an Abi Jahal, berhenti kau mencaci Abu Jahal. Takrimkan Ikrimah, menghormati Ikrimah. Ini Abu Jahal. Rasulullah melarang mereka untuk mencaci maki, hanya menghormati anaknya yang saat itu beriman, yaitu Ikrimah. Apakah orang tua Nabi lebih jahat dari Abu Jahal? Sehingga beraninya mereka di mimbar mengatakan orang tua Nabi di neraka. Itukah yang mengaku Ahlus Sunnah? Itukah mereka yang mengaku kembali ke Al-Quran dan Sunnah? Sekali lagi saya tekankan, saya ingatkan, apapun yang berkaitan dengan Nabi kita harus hormat. Jangan ada yang menghinakan. Para pewarisnya hormati, anak turunnya hormati, cintai, karena itulah yang menyebabkan cinta Rasulullah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Apapun, Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang memiliki mukjizat yang begitu luar biasa, banyak mukjizat dia. Di antara mukjizatnya adalah yang paling hebat, mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad adalah Al-Quran. Hormati Al-Quran. Nabi Muhammad itu banyak Pak, mukjizatnya banyak. Bukan cuma Al-Quran, tapi yang paling hebat Al-Quran. Nabi Muhammad itu sering kalau kita baca ceritanya, kisahnya bagaimana Rasulullah kemudian bisa mengeluarkan air dari selah-selah jarinya, sehingga ratusan ribuan pasukan perang saat itu kenyang dengan air hanya dari air dari tangan Rasulullah SAW. Di saat perang Khandaq ribuan 998 hampir 1000 sahabat menggali parit Khandaq, parit. Mereka orang-orang yang menggali ini 3 hari Pak, tidak makan, tidak minum. Sahabat sampai diganjal perutnya dengan batu, 2 batu mengganjal di perutnya. Mengadu mereka kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami lapar, tidak kuat lagi kami menggali parit ini. Ini loh ya Rasulullah, buka mereka bajunya. Ada 2 batu yang mengganjal, karena usus itu kalau ditekan rasa lapar bisa diminimalisir. Ini loh Rasulullah, ada 2 batu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah membuka bajunya juga. Apa yang terjadi? Rasulullah ada 3 batu yang sudah mengganjal di sini. Artinya aku juga lapar, lebih lapar dari kalian. Kalau kau 3 hari, Rasulullah bisa 4-5 hari sudah gak makan, diganjal batu. Ada satu sahabat ketika itu melihat, namanya Jabir bin Abdullah. Dilihat, langsung izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya minta izin, mohon izin saya pulang. Ya sudah pulang. Pulang dia berangkat ke rumah istrinya, bilang, wahai istriku, adakah makanan? Rasulullah kelaparan, 3 hari tidak makan, 3 batu mengganjal di perutnya. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, tidak ada makanan, aku hanya punya kambing yang baru lahir, masih bayi, kemudian 1 sak gandum yang bisa kita olah menjadi roti, kemudian dengan kuah yang lauknya yaitu kambing itu. 1 sak saat itu katanya dalam sejarah ukurannya hanya 2 ukuran tangan besar dewasa. Oh, kalau gitu buat olah
menjadi adonan roti, kambingnya menjadi kari. Karai kan tadi orang sini bilang apa? Hah? Kari. Ya, terserah dia, tapi yang penting paham. Allahumma shalli ala Muhammad. Diulahnya Pak. Sudah jadi, adonan sudah siap, kuah sudah siap. Jabir dipanggil, wahai suamiku, undang Rasulullah. Tapi ingat pesanku, undang beliau boleh bawa orang maksimal 4 orang, 5 bersama Rasulullah. Karena kalau lebih dari itu nggak cukup, jangan malu-maluin. Oh siap. Berangkat Jabir dengan bangganya karena bisa memberi makan Rasulullah SAW. Dihampirinya Rasulullah, ya Rasulullah, silakan belimit ke wadah ular, bukan belimit apa, kesaruan lah. Ya. Silakan ke rumah ya Rasulullah, ada makanan sedikit, tapi jangan bawa orang banyak ya Rasul, minimal 4 orang, maksimal 4 orang, nggak minimal. Apa makanannya wahai Jabir? Kata Jabir, ada sedikit kambing ya Rasulullah, dengan sedikit gandum, roti gandum. Rasulullah naik mungkin saat itu pengumuman Pak, ayyuhal muhajirun wal ansar, wahai orang-orang muhajirin dan ansar, sahabatku semuanya, mari kita sama-sama datang ke rumah Jabir. Mari kita sama-sama datang ke rumah Jabir. Jabir mau jamu kita makanan yang luar biasa. Jabir pegang kepala Pak, waduh mati. Akhirnya, ya Rasulullah, makanan cuma sedikit. Kamu undang orang 1.998 orang, Rasulullah 1, Jabir 1, berarti 1.000, genap 1.000 orang. Bagaimana makanan yang porsinya hanya 5 orang bisa cukup 1.000 orang? Bingung, pusang Jabir. Pusang lah. Ya, sedikit-sedikit bisa lah, udah Pak. Cuma dulu belum punya kamus nih, kamus berjalan nih. Habib Zaki belum mencari akan lah, kamus berjalan. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya Jabir, ya Rasulullah, saya minta izin, mau pulang dulu, saya mau lapor sama istri. Lari dia ke rumah, wahai istriku, bencana, malapetaka. Kenapa? Rasulullah undang 1.000 orang. Saya sudah bilang apa? Ini bagaimana? Jangan malu-maluin. Bagaimana? Kata istrinya, istri yang cerdas. Apa itu muncul kata Rasulullah? Kalau Rasulullah yang mengatakan tidak akan sia-sia, itu semua ada hikmah di dalam perkataan Rasulullah SAW. Akhirnya datanglah mereka 1.000 orang ke rumah Jabir. Jangankan makanan, tempat aja gak cukup, rumahnya aja gak cukup. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang terjadi ketika 1.000 orang sahabat Nabi Muhammad SAW ini datang? Rasulullah mengatakan kepada Jabir, Jabir, jangan sentuh makanan itu kecuali aku yang sentuh. Jangan buka kuah itu, marok itu, kecuali aku yang menyentuh. Jangan ada yang buka. Oke, siap ya Rasulullah. Silakan mengantri sahabat di rumah, di luar rumah. 10 orang masuk bergantian. Rasulullah seorang khabbazah, tukang rotinya, dipanggil oleh Rasulullah beberapa wanita yang pandai mengolah adonan roti. Dipersiapkan oleh Rasulullah SAW untuk menyobek rotinya sedikit demi sedikit, adonannya. Rasulullah yang menuangkan kuahnya. Kata Jabir, demi Allah, setiap 10 orang itu selesai kenyang makan. Bayangkan Pak, 10 orang bergantian. Di dalam benak mereka, mumpung ada makanan, besok belum tentu ada makanan. Jadi makannya jamak takdim, jamak takhir semua nih Pak. Lucu kan? Makan luar biasa. Kata Jabir apa? Demi Allah, tidaklah aku melihat wadah buah itu ketika Rasulullah terus menerus tidak ada hentinya beliau menuangkan kuah itu,
tidak berkurang sedikit pun ukuran kuah itu, Pak. 10 bergantian, terus sampai di akhir kemudian Rasulullah baru makan. Coba Rasulullah SAW, kalau ulun yang ditawarin begitu Pak, 3 hari gak makan, ulun gak peduli orang, ulun dulu makan. Betul gak? Ini Rasulullah tunggu 1000 dulu selesai makan, baru Rasulullah makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang begini-begini ini mukjizat. Mukjizat begini, ini gak sekali 2 kali, sering kali Rasulullah begitu. Tapi yang menjadi saat waktu SD dulu saya masih SD dulu, guru sering menyampaikan mukjizat terbesar Nabi itu adalah Al-Quran. Kok kurang keren gitu ya? Itu loh ya, Nabi Isa mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Nabi Musa mukjizatnya bisa ngobrol dengan Allah. Nabi Sulaiman, semua seisi alam semesta ini tunduk kepada Nabi Sulaiman. Hewannya bisa berbincang-bincang dengan Nabi Sulaiman. Angin diperintah ke sana kemari. Keren. Rasulullah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Kenapa kok ada yang lain? Kan banyak Rasulullah bisa membelah rembulan. Kenapa tidak yang lain? Itu yang jadi pertanyaan saya masih kecil di TPQ. Nah, setelah saya mondok di pesantren, saya menemukan jawaban itu dari seorang ulama besar bernama Al-Imam An-Nawawi. Beliau berpendapat bahwa kenapa Al-Quran menjadi mukjizat terbesar, terhebat Nabi Muhammad, bahkan mukjizat terhebat seluruh mukjizat Nabi. Kenapa? Kalau mukjizat Nabi Musa, tongkatnya yang bisa membelah lautan, bisa merubah lautan menjadi daratan, itu akan hilang dengan seiringnya meninggalnya Nabi Musa. Sekarang mana mukjizat Nabi Musa? Tidak ada. Juga ada. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Mana sekarang mukjizatnya? Tidak ada. Nabi Sulaiman mana? Tidak ada. Semua akan hilang dengan ketika para nabi itu meninggal dunia. Tapi kalau Al-Quran, mukjizat itu akan kekal abadi sampai hari kiamat. Sampai kapanpun. Apa mukjizat Al-Quran? Mukjizat itu Pak, Al-Quran yang ada di rumah kita, yang ada di lemari atas lemari kita, itu mukjizat, muliakan. Nauzubillah, kadang kita punya Al-Quran di atas lemari berdebu, dibacanya 1 tahun sekali, bulan Ramadan, itu pun belum tentu hatam. Itu mukjizat. Kenapa dibilang mukjizat? Dalam bahasa Arab, a'jaza yu'jizu i'jaza. Itu artinya melemahkan. Maksudnya apa? Mu'jiz, sesuatu yang melemahkan. Apa maksudnya? Jika ada orang yang menentang Al-Quran, sudah barang tentu tidak akan mampu, karena Al-Quran yang akan melemahkan argumentasinya. Al-Quran tidak bisa dilawan. Coba kita lihat di Eropa sana, Masya Allah, ada saya melihat di YouTube, dan kalau ada waktu lihat, ada sosial eksperimen. Ada anak-anak muda yang baru hijrah, mereka membawa MP3 berisikan lagu-lagu atau musik Al-Quran, ayat-ayat surat-surat Al-Quran, diperdengarkan oleh orang-orang di sana, di Inggris saat itu diperdengarkan. Apa ekspresi mereka? Kebanyakan mereka mengatakan, aku menemukan ketenangan. Ada juga yang mengatakan, ini bukan karangan manusia. Itu kalau bukan mukjizat apa? Ini orang yang tidak pernah sujud, tidak kenal Allah, bisa merasakan mukjizat itu. Terkadang kita mulai lahir beriman Islam tidak sanggup merasakan mukjizat kenikmatan Al-Quran. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu Pak, kalau bulan Ramadan beliau baca Al-Quran itu malam hari aja. Kalau siang hari beliau nggak berani baca Al-Quran. Kenapa, Beb? Karena karomahnya yang luar biasa, karomah yang diberikan Allah. Beliau itu saking nikmatnya baca Al-Quran, beliau itu menemukan rasa madu yang ada di mulutnya, sehingga khawatir kalau siang hari puasanya batal.
Tapi ini tidak untuk ditiru, Pak. Kalau potongan kayak berarti ada. Baca Quran baru 5 menit kan. Aduh, sudah bingung cari kopi, cari air. Inilah habis liur. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi Al-Quran adalah mukjizat. Jangan diremehkan. Ada kisah luar biasa. Ini saya dapatkan kisah dari teman yang pernah ke Amerika saat itu. Dia dapat cerita ini dari insya Allah real, konkret, asli cerita ini benar, bukan ngarang. Ada satu keluarga, bapak, ibu, anak, bertiga, 5 orang, jalan-jalan ke Mesir, Pak. Jalan-jalan kemana? Ke Mesir. Mereka jalan ke pasar tradisional di Mesir. Di pasar tradisional di Mesir itu ada tradisi mereka suka jualan murattal Al-Quran. Jadi di pasar itu mereka jalan-jalan yang didengarkan Al-Quran. Kalau pasar Balapan ini, apa yang kita dengar? Dangdut kah? Dangdut kah apa? Dan ya kalau misalnya yang di setel Al-Quran. Sampai penasaran ini, si bapak ini penasaran. Mau pulang sudah belanja, sebentar saya mau beli suara-suara ini tadi. Ketika saya di dalam pasar itu merasakan ketenangan yang luar biasa. Dicari, oh itu ada orang jualan murattal, kaset, beli. Ketika dia beli, sampai dia pulang belum tahu kalau yang dibeli itu adalah Al-Quran. Dikiranya itu adalah suara etnik Mesir, orang adat-adat Mesir, lagu-lagu Mesir. Jadi setiap hari keluarga ini pagi hari sebelum beraktivitas, sebelum berangkat bekerja, yang diputarnya Al-Quran. Tenang, semangat mereka. Sampai suatu hari weekend, liburan, ada temannya muslim datang ke rumahnya main. Saat itu orang sedang memutar Al-Quran. Kaget loh, apakah kamu muslim? Kamu mu'alaf? Kamu sudah masuk Islam? Enggak. Siapa bilang? Loh kok kamu nyetel Al-Quran? Mutar Al-Quran? Siapa bilang Al-Quran? Itu saya bawa oleh-oleh dari Mesir. Itu suara etnik orang-orang Mesir, pedalaman. Raja kamu Al-Quran dari mana? Loh, itu Al-Quran. Ayo, di bawahnya dia ke Islamic Center, dibuktikan bahwa kaset itu bujur-bujur Al-Quran, Pak. Setelah sampai masjid, nah ini surat An-Nisa, ini surat Al-Baqarah, ini surat ini, baru sadar. Kemudian saat itu juga di masjid itu juga dia berucap syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu kalau bukan mukjizat apa coba? Ada seorang dokter kulit di tahun 70-an atau 80-an. Seorang dokter kulit ini sehari-harinya membuat propaganda menyerang, mendiskreditkan Islam dengan mengutip Al-Quran, dipotongnya Al-Quran. Nah ini cocok untuk menyerang Al-Quran. Dia menyerang Islam dengan Al-Quran. Saking bencinya dia kepada Islam. Suatu hari karena banyak potongan-potongan itu, dia mau berangkat kerja, mau ke rumah sakit. Ini dokter kulit, spesialis kulit. Dia menemukan satu potongan ayat Al-Quran. Di situ adalah surat, potongan dari surat An-Nisa ayat 56. Ketika dia baca, mudah-mudahan ini bukan Al-Quran. Tergetar hatinya, gemetar ketika dia baca itu. Dilipatnya itu kertas, dimasukkan saku. Sepanjang dia perjalanan kepikiran, gelisah dengan apa yang ada di sakunya. Nyampe rumah dibuka lagi, dimasukkan laci, ditutup rapat. Mudah-mudahan itu bukan Al-Quran. Tidur gelisah, nggak bisa tidur. Sudah, akhirnya dia berangkat ke masjid, dibuktikan ini bujur ke Al-Quran. Ternyata setelah dicek adalah surat An-Nisa ayat 56. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Orang-orang yang kafir ingkar dengan ayat-ayat kami, dengan Al-Quran, mereka kelak di neraka akan mendapatkan azab. Apa azabnya? Saufa nuslihim naro, dia akan dijerumuskan ke api neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulit mereka sudah terbakar, kulit mereka terbakar. Ingat sekali lagi, kulit mereka terbakar. Baddalnahum juludan ghairaha, diganti dengan kulit yang baru. Diganti dengan kulit yang baru, dibakar lagi. Diganti kulit yang baru, dibakar lagi. Kalau kita, Bapak Ibu, orang yang tidak mengerti tentang kulit, mungkin melihat ayat ini hanya cukup sampai adabnya orang kafir begitu, selesai, titik. Tapi kalau orang mengerti tentang kulit, Bapak Ibu, bukan cukup sampai di sini. Ketika dia baca itu, dia mengatakan ini bukan karangan Muhammad. Fix, pasti bukan karangan Muhammad. Kenapa? Ilmu tentang penelitian tentang kulit hanya baru ditemukan setelah Perang Dunia Pertama. Sampai berkembang tahun 60, 70, berkembang sampai sekarang. Nggak mungkin Rasulullah Muhammad tahu tentang penelitian kulit kalau bukan Zat yang menciptakan kulit, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kullama nadijat, setiap kulit itu hangus diganti dengan kulit yang baru. Ini menunjukkan betapa pedihnya siksa itu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membakar habis jadi debu tulang-tulangnya sekalian, dimunculkan lagi, diwujudkan lagi seperti semula, dibakar lagi habis? Kenapa tidak dibakar habis? Jawabannya adalah menurut penelitian di bidang perkulitan di sini. Perkulitan nggak ada, dokter kulit itu. Jadi pusat saraf manusia sakitnya itu ada di 3 lapis kulit. Jadi kulit itu mempunyai 3 lapis. Jadi sakitnya, puncak sarafnya itu ada di kulit. Setelah umpama jarum menembus dari kulit, sakit itu tidak seperti sakitnya ketika menembus kulit. Jadi akhirnya puncak sakitnya orang itu ketika kulit, Pak. Kalau sudah masuk tulang, sakitnya tidak terlalu. Artinya liyadzuqul adzab. Kenapa Allah menyiksa orang-orang kafir seperti itu? Agar supaya mereka benar-benar merasakan azab. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari situlah mereka, orang ini terketuk hatinya untuk sudah saatnya sekarang saya menemukan kebenaran dan kemudian mengucapkan syahadat. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya itu kalau bukan mukjizat, apa coba? Di rumah kita itu yang bertumpuk-tumpuk, yang debu-debu, itu mukjizat, Pak. Jangan sampai kosong sehari Anda dari membaca Al-Quran, sekalipun 1 ayat. Di handphone banyak tuh aplikasi Al-Quran. Tidak perlu tuh harus kemana-mana bawa Al-Quran. Tinggal buka handphone, baca Al-Quran. Sehari 1 ayat. Yang penting istiqomah. Kalau syukur-syukur bisa 1 hari 1 lembar, bagus. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad kita harus muliakan, kita harus hormati. Bukti cinta kita kepada beliau, menghormati segala sesuatu yang berkaitan dengan beliau. Bukti cinta kita kepada beliau, sebagaimana yang disampaikan tadi, adalah memperbanyak sholawat kepada beliau. Bukti cinta kita kepada beliau adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnah adalah mereka orang-orang yang cinta kepadaku. Siapa orang yang cinta kepadaku, dia akan masuk surga bersamaku. Amin. Sunnah itu terakhir. Ini sudah mau jam berapa? Bentar lagi itu. Sebentar lagi kita akan tutup. Terakhir, Bapak Ibu, menjalankan sunnah itu jangan terlalu yang tinggi-tinggi. Kita ini kadang sunnah-sunnah yang dasar ini kita sering lupa.
Mau makan, baca bismillah, pakai tangan kanan. Masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Keluar masjid, dahulukan kaki kiri. Masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Keluar kamar mandi, dahulukan kaki kanan. Yang begitu-begitu dulu, Pak. Itu dulu. B, bagaimana ketika saya masuk ke masjid, lupa menggunakan kaki kiri. Kemudian baru sadar di masjid. Di masjid, oh iya saya tadi pakai kaki kiri. Apa yang harus saya lakukan? Keluar masjid, masuk lagi pakai kaki kanan. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Masuk kamar mandi, saya harusnya pakai kaki kiri, ini saya lupa pakai kaki kanan. Ketika sudah ada di kamar mandi, apa yang saya harus lakukan? Keluar kamar mandi, ulangi masuk dengan kaki kiri, tapi pakai pakaiannya dulu. Jangan telanjang keluar. Yang begitu-begitu, Pak. Makan pakai jangan apapun yang kita makan, kecuali merokok. Kalau merokok, saya lebih menganjurkan pakai tangan kiri aja. Karena tangan kanan itu pakai yang bagus-bagus saja, Pak. Rokok kan kurang bagus. Sekalipun saya merokok. Nah, makan pakai tangan kanan. Apapun, hanya kaca aja, Nah, jangan sekali-kali. Rasulullah paling tegas, paling tegas. Ketika ada sahabat coba makan pakai tangan kiri, langsung Rasulullah menegur, ya fulan, ya hadza, kul biyaminik. Awas, makan pakai tangan kananmu. Apapun, makan duduk, dianjurkan, jangan berdiri. Ini saya mau kasih contoh, Pak, origin. Saya kasih contoh. Ini ada wadah. Apa namanya sih? Yang dari tadi makan, duduk makan, Pak. Enaknya duduk, dia makan. Yang ceramah berdiri teriak-teriak 1 jam. Ya sekarang kita dulu. Modusnya mau kasih contoh, ada lapar. Ya, ini wadah. Kalau di Jawa banyak tuh, Pak, namanya gorengan. Ada uti-uti, ada tahu isi, ada tempe. Itu biasanya yang dimakan sama apa? Lombok. Biasanya umumnya orang karena tidak ada lombok itu. Ini lombok. Biasanya kalau kita makan, tangan kanan wadah, tangan kiri. Nah, jujur aja. Maka ini saya contohkan, saya dalam keadaan berdiri ini hanya memberi contoh. Ini bukan menyalahi sunnah. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Lombok. Nah, berarti makan lombok pakai tangan kiri. Enak juga ya. Bagaimana caranya supaya kita makan pakai tangan kanan semua? Nah. Allah menciptakan jari-jari kita ada 5, ada fungsinya. Bukan hal yang mubazir, bukan hal yang sia-sia. Bagaimana, Beb? Lombok ini kosong, Pak, mubazir kalau dipakai, Pak. Nih, Pak polisi. Tentara. Nah, ini tidak dipakai nih. Baik, ini nah. Bismillah. Nah. Ini fungsinya Allah menciptakan jari. Pakai tangan kanan. Kiri ini nanti ada fungsinya sendiri. Jangan khawatir. Biar membasuh pakai tangan kiri. Minum pakai tangan kanan. Beb, tangan saya kotor, Beb. Habis makan, gelas bersih. Bagaimana, Beb, cara kita minumnya? Kalau saya menyarankan
kalau setelah dipakai umumnya kan dicuci. Jujur ya, kenapa harus takut? Kenapa harus takut kotor? Minum. Rasulullah SAW cara minumnya sering saya sampaikan. Hal yang kecil-kecil begini ini kadang kita nggak paham. Kalau kita paham, oh itu cara Rasulullah minum. Oh ya sudah, saya niat minum meniru Rasulullah. Minummu dapat pahala, makanmu dapat pahala, tidurmu dapat pahala. Bisa dengan dua cara. Tangan kotor, tidak ada alasan untuk pakai tangan kiri. Beb, nanti jorok beb, gelasnya kotor. Lebih jorok lagi kalau Anda minum pakai tangan kiri. Kenapa? Tangan yang biasa Anda gunakan untuk yang kotor-kotor, Anda gunakan untuk minum. Ini tangan kotor, bisa dengan begini. Karena saya kebetulan juga haus, saya contohkan lagi. Nih, dorong dengan tangan kanan. Umumnya kan begitu. Tapi yang lebih afdal lagi, minum pakai tangan kanan. Kiri tidak usah ikut-ikut. Taruh istirahat dulu. Minum. Bagaimana cara Rasulullah minum? Rasulullah minum tidak langsung sekaligus. Dan Rasulullah minum dengan 3 tegukan. Setiap tegukannya beliau setelahnya mengucapkan alhamdulillah. Di awalnya beliau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Itu cara Rasulullah minum. 3 kali tegukan. Setiap tegukannya beliau mengucapkan alhamdulillah. Yang sunnah-sunnah begini loh. Kita ini maunya sunnah yang berat-berat. Kawin lagi, Rasulullah sunnah dan sunnah. Sunnah berat. Iya. Tapi kalau sudah mampu dia berbuat adil, tidak apa-apa. Ulun sebenarnya berani aja Pak kawin lagi Pak. Tapi istri ulun lebih berani. Allahumma shalli ala Muhammad. Belum tentu Pak. Pangkat itu belum tentu menentukan nyali seorang untuk hal-hal yang begitu. Di samping kanan kiri saya ini belum tentu. Allahumma shalli ala Muhammad. Belum tentu. Tapi yang kau baju putih itu lah bahaya. Sidin itu, masya Allah. Ala Muhammad. Ya, kita doakanlah semua bupati, wakil bupati kita doakan mudah-mudahan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jadi, ayo sedikit-sedikit dulu, jangan terlalu banyak. Mau ngamalkan apa, mau sholat apa, kamu dosanya banyak. Kalau sholat malam tidak cukup 2 rakaat, 4 rakaat. Wah, kamu ini terlalu banyak sholatnya. Yang banyak sholat 20 rakaat semalam. Setan sukses mengelabui dia. 20 sehari, 2 hari, 3 hari. Bosan, capek. Minta pijet sana bisa. Nah, berarti setan sudah sukses. Setan itu menggodanya ya, bukan hanya dalam hal-hal yang maksiat. Kita mau tobat nih, wah setan datang. Kamu baca Quran kok cuma 1 lembar. Kamu di sehari-hari mengunjung orang, ngomongin orang, caci maki orang. Yang banyak baca Quran, jangan banyak-banyak. Kalau sudah istiqomah baca Quran 1 ayat dulu, coba bisa nggak istiqomah? Itu dulu Bang. Kemudian sudah 1 bulan, 2 bulan lancar istiqomah, naikkan lagi 2 ayat, naikkan pelan-pelan, step by step. Karena orang itu amal itu yang paling afdal adalah yang istiqomah sekalipun sedikit. Percuma kalau amal banyak tapi tidak istiqomah. Mudah-mudahan kita doakan semua istiqomah, amin ya rabbal alamin. Itu saya barusan mendengar bahwa ada program pemerintah yaitu Istana Anak Yatim. Ini mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan segera tercapai cita-cita para pejabat kita, amin ya rabbal alamin. Pejabat
kalau jujur, kalau adil, seharinya kata Rasulullah dalam riwayat Abu Dawud, yaumun min imamin adil afdalu min sittina ibadah. Satu hari dari pemimpin yang jujur, yang adil, yang amanah itu lebih afdal daripada 60 tahun orang awam beribadah. Mudah-mudahan kita doakan program pemerintah ini semoga sukses, amin ya rabbal alamin. Kami yakin insyaallah niatnya tulus, niatnya mulia. Karena kalau sampai ini benar-benar terrealisasi, terwujud, anak-anak yatim yang ribuan itu kemudian apa janji Rasulullah Bapak Ibu? Makanya kita harus dukung nih, setiap yang andil di dalam mendukung program ini insyaallah akan mendapatkan balasan ini, amin. Apa kata Rasulullah? Ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang menanggung kehidupan anak yatim itu seperti dua jari ini nanti di surga. Kenapa Rasulullah mengibaratkan dengan dua jari? Karena dari saking dekatnya hubungan, kedekatan, kedudukan, posisi seseorang yang menanggung kehidupan anak yatim bersama Rasulullah nanti di surga. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau semua panjang umur, sehat walafiat, kuat, tabah, istiqomah. Amin ya rabbal. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada kata-kata yang kurang sopan, yang tidak pantas, saya mohon ribuan maaf. Mudah-mudahan orang-orang yang hadir di masjid saat ini semuanya ya Allah, kami memiliki hajat kami masing-masing ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Di setiap di antara kami ya Allah memiliki dosa yang tak terhitung, tak terhingga, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan keluarkan kami dari masjid ini, melainkan Kau angkat derajat kami ya Allah. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Anak-anak kami jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosanya, angkat derajatnya, jadikan kuburnya sebagai taman daripada taman surga-Mu ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, berikan mereka sehat, berikan mereka panjang umur, yang sakit sembuhkan ya Allah. Sayangi mereka karena mereka berdua menyayangi kami saat kami masih kecil ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami berkumpul di sini, jangan hentikan perkumpulan ini sampai cukup di dunia. Jadikan perkumpulan ini penyebab kumpulnya kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami kelak ketika hari genting, hari di mana orang kebingungan mencari syafaat, izinkan kami kelak bertemu dengan Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, memeluk Rasulullah dan meminta pertolongan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, angkat semua wabah musibah yang ada di negeri kami dan seluruh dunia ya Allah pada umumnya. Mudah-mudahan negeri kami di saat adanya COVID-19, COVID-19, Kau menyimpan rahasia yang besar ya Allah. Kau menyimpan rahasia yang sungguh luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan kami yakin negara kami khususnya Kabupaten Balangan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kabupaten yang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah merahmati, Allah memberkahi, perekonomian semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arham jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la 'anna shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya muhawwil al-hal wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal bi jahi sayyidina Muhammadin maula bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbihi wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita kembali berdoa dan memimpin Habib Jaki alaihi pada Habib Ibu silakan. Ala hadini wa kullu niyatin salihah bi barakatil Fatihah.
الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد